Kemudian yang terakhir, bagaimana hukum seorang muslim yang safar ke negeri orang-orang kafir? Jadi sebelumnya telah kita jelaskan tentang syariat hijrah dan larangan tinggal di negeri orang-orang kafir. Lalu bagaimana apabila seorang muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin, kemudian suatu ketika dia mau safar di negerinya orang-orang kafir? Yaitu safar untuk kembali ya, bukan maksudnya tinggal selama-lamanya di negeri orang kafir, tidak. Karena yang seperti itu terlarang. Maka dalam fatwa Asy-Syabakah Islamiyah disebutkan, wa su'ila Syekhu Ibnu Utsaimin an hukmis safari ila biladil kuffar. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang hukum safar ke negeri orang-orang kafir. Faqala, maka beliau menjawab, as-safaru ila biladil kuffari la yajuzu illa bisalasati syurutin. Bersafar ke negeri orang-orang kafir itu tidak boleh kecuali dengan memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakuna indal insani ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Syarat yang pertama, orang yang mau safar tadi harusnya punya ilmu. Harus punya ilmu. Yang mana ilmu itu adalah ilmu agama yang menjadikan dia bisa menolak syubhat-syubhat. Jangankan di negeri Islam, jangankan di negeri kafir. Bahkan di negeri Islam sendiri banyak syubhat-syubhat yang bergentayangan yang menjadikan pemikiran seseorang itu rancu. Apalagi kalau seseorang pergi safar ke negeri orang-orang kafir, maka dikhawatirkan syubhat di sana itu tambah dahsyat, sehingga dikhawatirkan orang nanti akan berubah pemikiran, bahkan dikhawatirkan dia nanti akan menjadi murtad. Maka syarat pertama kalau ingin safar ke negeri orang-orang kafir, dia harus membekali dirinya dengan ilmu agar bisa menolak syubhat. Asyartu as-sani, syarat yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahwat. Hendaklah orang yang mau safar ini itu mempunyai agama yang kuat. Orangnya bertakwa yang bisa melindungi dirinya dari godaan syahwat. Nah, sebagaimana kita tahu sendiri bahwasanya orang-orang kafir itu banyak di antara mereka yang menganut pergaulan bebas. Bahkan aurat mereka itu jauh lebih terbuka. Ya. Mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang mengundang syahwat. Maka selain dibutuhkan ilmu, juga dibutuhkan ketakwaan agar seseorang yang safar ke sana itu bisa melindungi dirinya ya dari godaan syahwat. Kemudian syarat yang ketiga kata Syekh, ayyakuna muhtajan ila zalika, dia itu benar-benar butuh, ada kebutuhan yang besar untuk safar ke sana. Jadi misalkan seseorang pergi ke negeri kafir dalam rangka berobat. Karena mungkin di negara tertentu di sana teknologinya lebih maju, sedangkan ada penyakit yang tidak bisa diobati di negeri kita misalkan. Nah, maka dalam hal ini silakan dia ke sana. Tapi setelah berobat, setelah selesai balik. Tapi kalau tidak ada hajah yang besar, maka tidak boleh untuk safar ke sana. Misalkan seseorang ingin belajar ilmu pertanian. Nah, maka seperti ini nggak harus keluar negeri. Karena di negeri kita banyak ilmu pertanian misalkan. Atau cukup lihat dari YouTube atau dari sumber-sumber yang terpercaya.
Bisa dalam masalah dunia. Ya. Atau misalkan seseorang ingin makan ikan salmon yang segar di Indonesia misalkan tidak ada. Maka tetap tidak boleh ke sana karena itu bukan hajah yang besar. Karena di negara kita sendiri meskipun tidak ada ikan salmon masih banyak ikan yang lain. Ada ikan bandeng, ada ikan mujair, ikan sepat dan lain sebagainya banyak. Dan sekalipun dia membutuhkan obat-obatan, maka kalau bisa tidak pergi ke sana, maka tidak perlu pergi ke sana, bisa melakukan impor ya. Dari negeri orang kafir dikirim ke negeri kaum muslimin. Nah, jadi demikian fatwa Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin untuk safar ke negeri orang-orang kafir itu diharuskan kata beliau dengan 3 syarat yang telah disebutkan. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah syubhat dan dari fitnah syahwat. Kalau ada pertanyaan maka silakan disampaikan pada forum tanya jawab nantinya. Kita tutup. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.